Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, jadi di sini kita coba bahas yaitu yang sedang viral ya. Judulnya yaitu harga sawit turun ke bawah melesit, petani Indonesia menjerit. Jadi kita coba bicara masalah sawit kembali. Saat ini harga sawit itu turun drastis, terkhusus di Riau ya, dan di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara juga, di mana penurunan ini 50% daripada harga sebelumnya, yaitu sekitar 3 ribuan, dan kalau 50% berarti bisa 1.500 hingga ke bawahnya lagi. Jadi kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa beberapa berita yang sudah kita baca di media dan juga beberapa pernyataan-pernyataan bahwa sebenarnya harga CPO di dunia saat ini harganya sedang normal, dan untuk Indonesia juga sedang normal. Baik, kita cek ya di Google berapa sih penghasilan sawit di Indonesia, berapa juta ton. Ya, kelapa sawit termasuk komoditas ini ya, komoditas tani terbesar di dunia. Jadi maka secara otomatis negara kita tentu melakukan kegiatan ekspor guna untuk ya tadi menjalankan roda daripada jual beli di hasil sawit ya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar ya di dunia. Jadi hal itu juga ditetapkan di dalam buku statistik ya, Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit, baik di 2018 sampai 2020 hingga 2019 sampai 2021, bahwa Indonesia masih kategori memiliki hasil kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi sawit ini pada umumnya terletak di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Tetapi yang paling besar yaitu di Pulau Sumatera, karena selepas daripada penjajahan Belanda, maka rakyat di Sumatera mulai menanam sawit ya di Pulau Sumatera. Oke. Untuk produksi kelapa sawit sendiri itu di 2018 itu sekitar 11,8 juta. Meningkat ya. Di 2015 sendiri meningkat 31 juta ton, yaitu menjadi 42,9 juta ton. Dan selanjutnya pada periode yang sama juga di Provinsi Riau ini menjadi penghasil kelapa sawit terbesar juga di Sumatera, sekaligus daerah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya. Maka di Riau sangat berpengaruh kalau harga itu naik dan turun. Rata-rata produksi di Riau itu sebesar 8.540,182 ton atau sebesar 21,47% dari total produksi kelapa sawit di Indonesia. Oke. Jadi penghasilan di Indonesia itu untuk sawit itu termasuk kategori terbesar ya. Dan kita juga mengekspor ke negara-negara luar yang membutuhkan pasokan bahan baku untuk membuat minyak goreng dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat kegiatan ekspor kemana saja ya. Oke. Produk dari sawit itu banyak ya, ada CPO, ada kalau nggak salah RDO ya, banyak produknya. Jadi tidak satu. Jadi nanti kawan-kawan jangan salah paham. Oke. Ekspornya, kegiatan ekspor itu ke Malaysia, Singapura, Belanda,
India, banyak sih yang diekspor ya. Ada Kolombia, Guatemala, Papua Nugini, Belanda ya. Jadi banyak untuk kegiatan ekspor ini, di mana aja diekspor ya. Terus selanjutnya, kemarin yang dilarang itu sebenarnya apa sih yang dilarang? Pernyataan presiden itu yang dilarang ekspor apanya gitu. Maka kita lihat juga apa yang diekspor, yang dilarang tuh diekspor, akan begitu, supaya jelas dan tidak ada timpang tindih ya. Yang dilarang itu namanya RBD ya, RBD palm oil. Jadi RBD ini kalau kita cari di Google, yaitu satu tahap lagi menjadi minyak goreng. Jadi bahan baku memang betul-betul untuk menjadi minyak goreng, tinggal satu tahap lagi. Artinya apa? Artinya CPO kita selama ini kan juga diekspor tuh, karena kita anggap saja penghasilan kita 100% minyak sawit kan. Sementara Indonesia hanya butuh sekitar anggaplah 27% daripada 100% tersebut. Maka artinya ada sekitar 80 sekian kan, ada 70 sekian lagi yang harusnya diekspor keluar. Kenapa? Ya itu tadi, agar devisa juga meningkat, devisa negara, dan juga tidak menumpuk di Indonesia. Oke. Berikut juga ada keputusan daripada Direktorat Jenderal Perkebunan yang menjelaskan bahwa menanggapi keluh kesah masyarakat sebagai petani sawit yang saat ini mungkin diduga ada pabrik kelapa sawit, ada tengkulak atau agen atau pabrik-pabrik kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, diduga saat ini sedang memainkan harga. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kesempatan dengan cara ketika Bapak Presiden kita Jokowi mengumumkan bahwa pelarangan ekspor tadi minyak goreng tadi, kelapa sawit tadi, maka mereka kesempatan. Karena pemikirannya seperti ini, diduga ya, pemikirannya seperti ini, bahwa masyarakat yang awam ini akan berpikir bahwa oh ya dilarang, maka secara otomatis sawit kita akan numpuk ya, maka secara otomatis sawit kita akan numpuk, dan ya secara otomatis pasti harga juga akan turun, karena kan sawit sedang menumpuk, sedang banyak. Pasti itu pemikiran masyarakat awam. Tapi sebenarnya kita anggap ya seperti ini. Mengapa RBD ini dilarang? Karena di Indonesia saat ini kan sudah mampu untuk membuat sendiri minyak goreng. Seperti ada PT yang menghasilkan minyak bimoli dan lain sebagainya ya. Itu kan produk asli Indonesia. Artinya apa? RBD ini kalau kita eksploitasi, kita habiskan benar-benar, kita ekspor dengan jumlah yang banyak secara ilegal ke luar negara, maka secara otomatis bahan baku untuk membuat minyak tadi akan menipis di Indonesia. Artinya apa? Itulah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Ketika minyak goreng langka, tentu otomatis minyak akan naik. Ya, minyak akan naik. Karena suplai tadi di Indonesia kurang. Akibat apa? Karena bahan baku yang satu langkah lagi tadi menjadi minyak goreng, RDB tadi, malah diekspor habis-habisan. Dan tentunya kalau ini sesuai prosedur dan legal ya, pasti tidak akan dilarang oleh pemerintah. Tetapi kemungkinan besar ini tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan, sehingga pemerintah juga melarang kegiatan ekspor tersebut. Itulah yang menyebabkan suplai RDB tadi di Indonesia kurang. Ya. Jadi ya tadi, maka secara otomatis hasil minyak untuk membuat minyak tadi bahan bakunya kurang. Oke, saya coba ini ya, bantu jelasin ke kawan-kawannya. RDB palm oil. Jadi RDB ini ialah produk hasil refinasi dan fraksinasi crude palm oil. Jadi CPO tadi, minyak CPO itu digunakan sebagai bahan dasar untuk buat minyak goreng. Jadi pertama kan itu minyak kan jenisnya ada dua, yaitu ada CPO
dan ada juga yang namanya dan PKO, CPO dan PKO. CPO tadi kita ketahui yaitu berasal dari daging buah sawit kulit luar, sementara PKO itu dihasilkan dari inti buah atau disebut dengan palm kernel oil. Sementara tadi CPO crude palm oil, ya. Seperti itu. Jadi ada dua bahan nanti yang dihasilkan dari sawit tersebut, bahan bakunya. Dan RDB tadi merupakan bahan ya fraksinasi tadi terakhir untuk menjadikan minyak goreng. Oke, saya kembali ke tema tadi. Tenang petani sawit, insya Allah kalau memang betul surat ini adanya, edaran ini, tentu ya kemungkinan akan harga tetap stabil kembali kepada harga yang semula. Ya, saya bacain ya. Oke. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 165 KB 020 E04 2022 25 April 2022 ya. Berarti baru sekitar 1 hari. Harga TBS pasca pengumuman Presiden tentang pelarangan ekspor RDB palm oil. Ingat, RDB ya, bukan CPO atau PKO. Oke? Sehubungan dengan pengumuman Presiden RI pada tanggal 22 April 2022 tentang pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng RBD atau palm oil yang akan diberlakukan pada tanggal 28 April. Ingat, baru diberlakukan pada tanggal 28 April 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang sebagai berikut. Yang pertama, kami mendapat laporan dari beberapa dinas yang membidangi perkebunan petani kelapa sawit, asosiasi petani sawit, dan petugas penilai usaha perkebunan atau PUP dari berbagai provinsi adanya beberapa pabrik kelapa sawit atau PKS yang telah menetapkan harga beli TBS secara sepihak. Ingat ya, menetapkan harga beli TBS secara sepihak dengan kisaran penurunan 300 sampai 1.400 rupiah per kilo. Kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan tim penetapan harga pembelian TBS perkebunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebunan dan bisa menimbulkan keresahan. Selanjutnya bisa berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS. Artinya apa? Ketika PKS, pabrik kelapa sawit, memberikan harga beli pada TBS secara sepihak dengan adanya penurunan antara 300 sampai dengan 1.400 kg, maka kondisi tersebut sudah melanggar, yaitu melanggar Permentan, Peraturan tentang Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018. Oke, poin yang kedua, perlu ditegaskan bahwa CPO tidak termasuk ke dalam produk sawit yang dilarang ekspor. Artinya apa? CPO tidak termasuk, ya. Ingat, pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD palm oil 3 pos tarif A 1511936 RDB palm oil dalam kemasan berat bersih melebihi 25 kg dan B 1511.90.37 lain-lain dengan nilai loading 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 dan C 1511.90.38 lain-lain. Artinya apa? Poin kedua ya. CPO adalah hasil pertama dan PKO hasil pertama dari pengolahan sawit melalui pabrik kelapa sawit, dan CPO serta PKO tidak termasuk hal yang dilarang. Artinya apa? CPO Indonesia masih tetap stabil baik di dalam maupun di luar ekspor. Karena selama ini yang ekspornya itu banyak itu CPO, ya. Bukan RDB. RDB ini sebenarnya bahan baku yang tinggal satu kali ekstrak lagi akan jadi minyak goreng. Oke. Jadi perlu dipahami ya bahwa CPO untuk dilakukan ekspor itu masih stabil, tidak ada pengaruh. Yang ada pengaruh RDB, dan RDB ini dampaknya, pengaruhnya itu hanya kepada pihak perusahaan. Makanya kemarin yang ditangkap ataupun yang diduga melakukan tindakan itu adalah PT-PT besar, PT-PT perkebunan sawit besar yang melakukan pengeksporan diduga secara ilegal, pengeksporan RBD sawit tadi. Artinya apa? Memang mereka yang mungkin kalau RBD tadi menumpuk, ya mereka yang mengalami kerugian atau bagaimana, atau karena diekspor harganya lebih tinggi maka mereka mendapatkan hasil yang lebih tinggi, bisa jadi kan kita tidak tahu.
RBD itu bagaimana sistem jual belinya di PT tersebut, ataupun melalui BUMN atau lain sebagainya ke ekspor, itu kan kita nggak tahu harganya. Dan saat ini kita juga belum sampai ke sana untuk membahasnya. Oke, lanjut poin ketiga. Sehubungan dengan poin nomor 1 di atas, kami mohon bantuan saudara gubernur untuk segera mengirimkan surat edaran kepada para bupati wali kota sentra sawit agar perusahaan sawit di wilayahnya untuk tidak menetapkan harga beli TBS secara sepihak, ya, di luar harga beli yang telah ditetapkan oleh penetapan harga TBS tingkat provinsi. Jadi surat ini akan diedarkan kepada gubernur, dan gubernur harus menginstruksikan kepada seluruh pabrik kelapa sawit yang ada di kawasan provinsinya untuk tidak membeli harga sawit di bawah harga ketetapan yang telah ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS tingkat provinsi. Terus poin yang ke-B-nya, memberikan peringatan atau memberikan sanksi kepada perusahaan PKS melanggar ketentuan Permentan 01 tahun 2018. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih PLT Direktur Jenderal Insinyur Ali Jamil MPPHD. Sudah jelas tembusan dari Menteri Pertanian. Maka di sini dijelaskan bahwa pihak gubernur sebagai selaku pemimpin di provinsi tersebut harus dapat memberikan teguran serta sanksi kepada pabrik-pabrik kelapa sawit yang diduga saat ini sedang bermain di dalam harga pembelian harga kelapa sawit. Selanjutnya lampiran yang ketiga, yaitu dilampirkan kepada yang terhormat Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, dan Papua. Dah jelas. Di surat ini dijelaskan bahwa kegiatan jual beli yang tidak sesuai dengan harga penetapan dari Permentan, maka secara otomatis mereka melanggar aturan atau undang-undang nomor 1 tadi, yang telah dikeluarkan pada tahun 2018. Dan hati-hati, ini sanksi berat untuk seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit yang bermain harga di jual beli kelapa sawit. Selanjutnya kita juga harus lebih mengingatkan kembali kepada semua kawan-kawan, tetap tenang, jangan kita malah membuat situasi semakin panik. Yang pertama, panik yang merugikan kita sendiri. Contoh, kita terus meng-share harga sawit sedang turun. Ini khusus petani sawit ya. Kalau orang yang tidak memiliki sawit, beliau mau berkata apa, kemarin waktu harga sawit naik senang, sekarang harga sawit turun kamu malah begini begitu, tidak usah milopen, karena tidak ada untung ruginya juga buat kita ataupun buat mereka yang saat ini mungkin belum memiliki perkebunan kelapa sawit. Karena ini komoditas kita dan anak istri serta keluarga kita hidup dari kebun kelapa sawit, maka ya sudah sepantasnya kita sebagai petani sawit untuk memperjuangkan ya itu tadi, harga sawit sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Lagi pula logikanya seperti ini. Kenaikan harga sawit kemarin itu kan adalah ketetapan dunia ya. Memang harga CPO sedang meningkat, PKO juga sedang meningkat. Dan biasa sih kalau saya baca di media-media, yang menetapkan harga pasaran minyak dunia itu ada Belanda, bisa jadi juga Malaysia ya. Dan hasil PKO serta CPO negara kita itu lumayan bagus dibandingin dengan negara-negara lain ya. Jadi secara otomatis kalau CPO kita diekspor masih jalan, ya buat kita nggak ada kerugian. Buat masyarakat kan seharusnya harga kita tetap stabil, karena kita juga nggak akan mengolah RDB kita kan dikelola oleh ya pihak-pihak perusahaan swasta yang mereka memang notabene pengen membuat minyak goreng secara pribadi, secara perusahaan mereka, yang nanti menjadi hasil produk Indonesia ya. Karena mungkin mereka buat sendiri dengan biaya pengolahan yang mahal untuk menjadikan minyak goreng tadi, lalu dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Mungkin mereka lebih berpikir kalau barang tadi, RBD tadi kita langsung jual keluar, kan harganya otomatis lebih mahal dan lebih irit, tidak melalui pengelolaan yang besar kan begitu. Itu sih dugaan kita semua ya sebagai petani sawit ya.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang untuk di Riau ya. Bentar saya cari dulu ininya ya. Tadi saya sudah dapat satu media sih yang memberikan pemahaman tentang harga sawit, tapi tidak saya save ya. Bentar saya cari dulu. Nanti kita akan jabarkan ya. Oke, dari Riau Pos Media ya. Pabrik kelapa sawit dilarang tetapkan harga TBS di luar ketetapan pemerintah. Oke, kita baca beritanya ya. Riau Pos Media. Riau Pos Media. Pabrik kelapa sawit dilarang jual beli TBS di kita baca beritanya ya. Belum masuk ya beritanya di Google ya. Tapi kita berharap ini betul sih. Karena secara Riau Pos Media mengupdate berita ini ke sosial media, kalau tidak betul ya sekelas Riau Pos tidak betul, artinya ekstabilitas mereka harus kita pertanyakan ya. Terus ada berita lagi yang saya share di Facebook saya di Chandra Irawan SSI, yaitu tentang harga TBS sawit di Riau ditetapkan 3.919,87 per kilo. PKS dilarang turunkan harga sepihak. Oke, kita baca beritanya ya. Oke. Harga TBS kelapa sawit penetapan periode 27 April sampai dengan 10 Mei. Panjang ya, 27 April, hari ini masih 26. Mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 sampai 20 tahun sebesar 89,18 per kilo atau mencapai 2,33% dari harga minggu lalu. Naik ya. Ini beritanya, kita lihat dulu beritanya di mana. Karena ini kita harus periksa ya kebenarannya ya, agar tidak membingungkan kita satu sama lain. Oke. Beritanya itu dikeluarkan oleh gorio.com ya. Surat kabar online gudangnya informasi Riau. Jadi kan kawan nanti kalau bisa tidak setuju, bagi yang masih ini nih, masih tidak setuju bahwa sawit itu harus bisa naik kembali, kan banyak nih orang-orang yang tidak setuju nih, bahkan senang harga sawit turun ya. Nanti kawan-kawan bisa minta klarifikasi tersendiri di Gorio ya. Oke. Selanjutnya, sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan menjadi naik, yaitu menjadi 3.919,87 kilo per kilo. Kata Kepala Bidang Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Riau. Halo, Depris Hatmaja ya, Pak Depris ya. Artinya apa? Dinas Perkebunan di Provinsi Riau sudah mengetahui surat edaran daripada dirjen tersebut, yang tadi sudah saya bacakan 3 lampiran tadi ya. Karena hati-hati, bagi pemerintah yang tidak menjalankan edaran surat tersebut, ya berhati-hati. Semua itu kan kita menjalankan sesuai kemampuan dan elektabilitas kita ya. Formal ya hukumnya ya. Yang menjelaskan naiknya harga TBS periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga jual CPO dan kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data. Bahkan saat ini harga CPO dan PKO tadi, kernel, baik inti dan kulit, itu sekarang sedang mengalami naik pemasarannya di dunia. Jadi kalau ada yang melakukan penurunan ya hati-hati. Untuk harga jual CPO, PT PN 5 mengalami kenaikan sekian, hingga sampai dengan PT Asian Agri juga mengalami kenaikan Rp286,89 per kilo daripada harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual kernel, Asian Agri itu melakukan penjualan dengan harga sebesar 11.475 per kilo, dan Agro menjual dengan harga 10.945,95 per kilo sesuai arahan Gubernur Riau. PKS yang menerapkan harga di bawah harga yang ditetapkan ini agar disanksi tegas. Oke? Jadi kawan-kawan petani semua jangan takut, yang mungkin sudah bergabung di aliansi-aliansi pertanian
sawit, tani sawit atau komunitas-komunitas tani sawit, silakan ya berikan atensi, berikan, coba luapkan ini langsung, bisa kepada dinas perkebunan di Provinsi Riau, bisa juga kepada Bapak Gubernur. Jadi dan lain di Sumatera lain juga boleh. Karena apa? Jangan sampai ada mencari manfaat ya. Mencari manfaat di saat ekonomi saat ini sedang sulit begitu. Kadang-kadang kita kan semua perusahaan-perusahaan ini ingin mengambil untung yang lebih besar. Sementara petani sawit, ya syukur-syukur kalau petani sawit itu punya 5 hektar ke atas. Kalau punya 2 hektar yang tadinya sudah senang dengan hasil perkebunan yang sudah bisa mencukupi anak istri, dengan adanya diduga tindak kejahatan mempermainkan harga sawit, ya mengurangi jatah mereka kan, otomatis ini kan luar biasa gitu. Kasihan yang punya 1 hektar 2 hektar. Kenapa kasihan? Melonjaknya harga sawit kemarin karena harga CPO dan PKU tadi naik di pasaran dunia, itu juga turut mengantarkan kenaikan seperti pupuk, seperti alat-alat pembasmi hama, racun dan lain sebagainya, itu mengalami kenaikan luar biasa. Bahkan ada yang 50 kg per 1 sa. Itu ada pupuk yang senilainya 900.000 sekian, hampir 1 juta. Bayangin gitu. Kalau harganya sawitnya itu mungkin ya kalau turun, tapi harga pupuk juga turun jauh dan harga-harga sembako juga turun jauh, petani juga nggak akan seperti ini gitu. Dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini belum memiliki perkebunan sawit, dan kawan-kawan sekarang malah memberikan rasa yang istilahnya saya syukurin kemarin kamu gini, itu sebenarnya hak kalian. Tapi ya itu tadi, kawan-kawan semua kita harus kembali berpikir bagaimana kalau hal itu terjadi pada sumber pencarian kita. Contohnya kita saat ini, maaf kata dibilang seorang pedagang contohnya. Misalnya harga dagangan kita lebih bisa jadi turun ataupun tidak ada pembeli, kan seperti itu jatuhnya. Ataupun kita misalnya tanam yang lain nih, misalnya kita tanam padi, tiba-tiba harga padi turun, terus kita ada teman-teman dari petani sawit memberikan penilaian yang buruk kepada kita, tanggapan yang buruk, tentu kita akan merasa sakit hati kan begitu. Maka daripada itu, naik dan turunnya harga sawit bagi masyarakat yang tidak memiliki perkebunan sawit, kelak kamu akan juga merasakan. Ya mungkin kamu bisa beli pupuk dengan harga yang mahal, sembako yang mahal. Maka sebagai masyarakat kecil sudah seharusnya kita kompak untuk mengawal semua kebijakan pemerintah. Kita tidak minta lebih. Kalau bisa sesuai saja kebijakan pemerintah dijalankan. Dan untuk PKS yang diduga mempermainkan harga ya menjelang Lebaran ini, berhati-hati karena tindakan Anda sedang diawasi oleh Dirjen Perdagangan serta oleh Gubernur dan jajarannya. Ketika Anda nanti kena sanksi, bisa jadi pabrik Anda ditutup dan ya banyak lagi kerugiannya. Maka daripada itu, ayo sama-sama kita jujur, kita saling berkesinambungan, saling tolong menolong, baik antara pemilik pabrik dan juga petani-petani. Karena di data, kebetulan saya juga analis ya, jadi analis di lulusan analis di matematika. Saya juga sering baca dan update data bahwa sebenarnya petani sawit itu lebih banyak dibandingin pemilik perusahaan sawit. Artinya apa? Sawit yang dimiliki petani itu jauh perbandingannya, ribuan hektar dibandingin dengan sawit-sawit PT. Artinya apa? Di Indonesia sendiri berarti lebih banyak lagi pemilik sawit pribadi yang mengharapkan kehidupannya melalui sawit tersebut. Ya, jadi kalau sawit tersebut harganya hancur, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana yang baru belajar punya sawit 1 hektar, 2 hektar, kasihan. Seharusnya mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan menabung untuk membeli sawit kembali. Maka secara ya begini, maka regulasinya semoga pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten khususnya, mari sama-sama untuk mengawasi kebijakan pemerintah ini agar berjalan dengan baik dan masyarakat kita semuanya hidup tentram, bahagia, tidak ada konflik, ya konflik-konflik berkelanjutan lah yang membuang-buang energi kita. Maaf saya buat video dengan keadaan seperti ini karena saya baru balik kerja
Kebetulan setiap bulan puasa itu dikurangi jatah kerja 1 jam, jadi kita balik bisa lebih awal. Kenapa bisa saya buat video nekat di hari ini juga ketika saya pulang kerja, agar malam nanti bisa langsung upload. Jadi sekali lagi saya berikan juga peringatan kepada yang diduga pabrik kelapa sawit mempermainkan harga jual beli TBS di Indonesia. Cepatlah segera perbaiki harga jual beli Anda, karena kegiatan Anda telah dipantau oleh Ditjen Perdagangan dan juga pemerintah kabupaten, provinsi, dan jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua sehat dan lancar puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.